warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Reza dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengambilan keputusan. Pengertian dari pengambilan keputusan ialah merupakan suatu yang belum diimplementasikan, maka harus dilakukan pemilihan yang terbaik dari sekian banyak pilihan untuk pengambilan keputusan. Pada umumnya, pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang amat sulit dilakukan karena pengambilan keputusan dapat menghasilkan risiko yang kemungkinan terjadi dan belum diketahui ke depannya. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kepner, berpendapat bahwa mengambil keputusan berarti memilih antara berbagai macam cara mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Hal ini di atas mengandung pengertian bahwa pengambilan keputusan lebih berorientasi kepada masalah yang timbul atau mungkin timbul. Sedangkan menurut Georges R. Terry berpendapat bahwa keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dan menurut sementara Sondang P. berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Sifat pengambilan keputusan antara lain, sifat daripada pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi 1. Pertimbangan waktu yang lampau di mana masalah itu timbul dan informasi. Yang kedua, waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Dan yang ketiga, waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Adapun tujuan pengambilan keputusan antara lain, tujuan pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitan dengan masalah lain. Untuk yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan ialah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan merumuskan masalah. Untuk yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, pengambilan alternatif. Untuk yang keempat, mengevaluasi pilihan-pilihan. Untuk yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan untuk yang terakhir adalah evaluasi hasil-hasil keputusan. Faktor-faktor pengambilan keputusan ialah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar anggota perusahaan, yang artinya cara pandang setiap individu dapat mempengaruhi terhadap keputusan suatu organisasi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengambil keputusan, perlu diperhatikan segala kemungkinan yang terjadi pada setiap individu. Untuk yang kedua, interaksi antar kelompok organisasi, yang artinya proses pengambilan keputusan juga harus memperhatikan interaksi antar kelompok organisasi. Karena hal ini akan mempercepat kebentukan dewasanya kerjasama dalam suatu perusahaan. Untuk yang ketiga, interaksi sekitar perusahaan. Sebaiknya semua keputusan yang diambil dalam sebuah perusahaan atau organisasi harus memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Adapun kategori pengambilan keputusan, menurut Johannes Supranto menyebutkan ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan yang sudah pasti. Untuk yang kedua,
keputusan yang tidak pasti. Dan untuk yang ketiga, keputusan dengan risiko. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak kondusif. Untuk materi terakhir adalah gaya pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, rasional, yang artinya gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Untuk yang kedua, intuitif, yang artinya gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Untuk yang ketiga, dependent, yang artinya gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab pada orang lain. Untuk yang terakhir adalah indecisiveness, yang artinya gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli adalah menentukan pilihan yang dianggap terbaik untuk kemajuan sebuah organisasi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan dari beberapa alternatif, dan pilihan yang dianggap pilihan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Berikut adalah soal-soal yang sudah saya buat. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Untuk soal yang kedua, sebutkan tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Untuk soal yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan gaya pengambilan keputusan rasional? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.